Halo kawan, selamat datang dan selamat menonton. Di video kali ini aku mau nge-review series Superman and Lois. Sebanyak 15 episode dirilis untuk season 1 ini dan menurut aku udah cukup seru. Jujur aku sendiri bukan fans berat DC Universe, aku nggak ngikutin semua film atau series dari mereka. Cuma iseng aja nonton series ini karena menurut aku pendekatan baru tentang Superman yang mereka terapin di sini emang cukup menarik buat dilihat. Sebelum lanjut, seperti biasa aku mau ngingetin bahwa video ini akan mengandung spoiler dan mungkin akan mengganggu kalian yang belum nonton. Tapi kalau kalian gak masalah dengan spoiler, kalian bisa simak video ini sampai selesai. The world will always need Superman. Superman and Lois akan bercerita bagaimana Clark, si manusia baja yang diperankan Tyler Hoechlin, membangun sebuah rumah tangga bersama seorang jurnalis terbaik dunia bernama Lois yang diperankan Elizabeth Tulloch. Setelah selama ini bekerja keras, mereka berdua sekarang harus fokus membesarkan kedua anak mereka, Jonathan dan Jordan. Disinilah mereka akan sadar bahwa menjadi orang tua ternyata tidaklah lebih mudah dari bekerja sebagai pahlawan super atau jurnalis. Setelah kematian sang ibu, Clark kembali ke kampung halamannya di Smallville, membawa seluruh keluarganya dari Metropolis untuk pindah ke sana. Berharap keadaan akan berjalan baik, ternyata di sana mereka menemui berbagai masalah yang disebabkan oleh Morgan Edge, salah satu orang Krypton yang datang ke bumi. Ada beberapa hal yang aku suka dari series ini. Pertama, dari plot ceritanya yang gak melebar kemana-mana dan hanya fokus pada lika-liku perjalanan hidup Superman, Lois, dan juga kedua anaknya. Walaupun di internet aku baca series ini merupakan crossover dan spin-off dari series DC yang udah ada, tapi series ini menurut aku udah bisa berdiri sendiri dengan ceritanya. Kemudian kostum Superman yang menurut aku udah keren abis, memadukan cita rasa klasik dengan pendekatan yang modern. Ada beberapa detail yang hampir sama kayak kostumnya Henry Cavill sebagai Superman. Cuma di sini jubahnya dibuat menyatu dengan bagian dalam kerah, yang klasik banget ngikutin gaya awal Superman pas pertama kali muncul ke permukaan. Terus warna biru yang dibuat lebih gelap dengan setelan yang slim fit membuat aksen otot terlihat lebih padat. Pendalaman karakter Superman dan Lois oleh Tyler dan Elizabeth menurut aku luar biasa. Tyler mampu membawa Superman ke arah yang lebih dewasa, bagaimana ketika Superman harus menjadi pahlawan super untuk dunia dan juga untuk keluarganya di waktu yang bersamaan. Terus, Elizabeth membuat Lois terlihat seperti sosok wanita yang luar biasa, dengan pemikiran dan pendiriannya sebagai wanita karir zaman now, dan tentu saja nggak mengesampingkan perannya sebagai ibu dalam mengasuh kedua anaknya. Menurut aku, antara Tyler dan Elizabeth, keduanya udah berusaha yang terbaik buat ngehidupin dua karakter ini, baik dari segi konflik maupun dari segi kekeluargaan. Ada beberapa detail kecil yang sangat aku apresiasi dari series ini. Misal dari penambahan facial hair atau brewok agar penampakan Superman lebih sangar dan maskulin. Pemilihan ton warna yang redup, lagu latar yang epic, dan beberapa adegan slow motion berasa banget kayak flashback film Man of Steel tahun 2013. Pokoknya masih banyak detail kecil lain yang menurut aku udah work banget untuk ngehidupin series ini. Cuma lagi-lagi ada beberapa hal yang aku kurang suka di sini. Pertama, eksekusi dari villain utama yang gak dimaksimalin dengan baik. Morgan Edge di babak awal film dibuat seperti sosok yang badass, tapi mendekati babak akhir film, kehadiran si Morgan Edge tuh kayak hambar banget sumpah. Yang aku notice adalah mungkin karena ceritanya yang terlalu dipaksakan 15 episode, jadi banyak plot lain yang terjadi di sini. Padahal 12 atau 13 episode aja menurut aku udah cukup, karena beberapa kali kita udah diberikan momen klimaks, tapi karena mau dipaksakan jadi dibuat lagi konflik baru, sampai si villain yang tadinya badass jadi kurang greget di akhir episode. Dan yang terakhir mungkin datang dari karakter Superman itu sendiri. Apakah Superman punya kemampuan untuk tidak terlihat ketika memakai kacamata? Jujur kayak konyol aja gitu kalau misalkan orang-orang gak bisa ngenalin dia waktu pakai kacamata. Malahan harus dikasih tahu dulu baru orang sadar itu adalah Superman. Kayak not make sense sekali saudara-saudara. Tapi balik lagi, ini personal opini aja. Semua orang pada akhirnya akan punya pendapatnya masing-masing. Overall, Superman dan Lois ceritanya menarik untuk ditonton dan akan sayang banget untuk dilewatin. Apalagi udah diumumin bahwa Superman and Lois akan berlanjut ke season 2 di awal tahun depan. Jadi makin gak sabar melihat kelanjutannya seperti apa. Ya semoga aja villainnya dikembangin dan ada sesuatu yang baru yang diterapin. Buat kalian yang udah nonton, gimana pendapat kalian tentang Superman and Lois? Tulis di kolom komentar ya.
Terima kasih kawan sudah menonton, like kalau suka, dislike kalau kalian gak suka, dan sampai bertemu di video selanjutnya.